Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Alamsyah, NIM 20110010101062. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengangguran dan kemiskinan dan juga pendidikan Islam sebagai upaya dalam menanggulangi kemiskinan dan juga pengangguran. Pengangguran merupakan seseorang ataupun masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan. Seseorang pengangguran atau tidak memiliki pekerjaan pasti ada penyebabnya. Bisa saja para masyarakat yang pengangguran masih proses dalam mencari pekerjaan atau sedang proses persiapan memulai suatu usaha. Atau bisa juga sudah memiliki pekerjaan tetapi belum memulainya, dan bisa juga seseorang yang malas atau sudah menyerah karena ia menganggap dirinya tidak akan mendapatkan pekerjaan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pengangguran. Yang pertama yaitu lapangan pekerjaan yang sedikit dan tidak mumpuni dengan jumlah para masyarakat yang terlalu banyak mencari pekerjaan. Yang kedua, para pekerja yang kurang memiliki keahlian. Banyak sekali masyarakat pengangguran yang disebabkan karena tidak mempunyai keahlian atau kemampuan dan menyebabkan meningkatnya angka pengangguran yang lebih tinggi. Yang ketiga, informasi kurang meluas, yang dimana para masyarakat tidak memiliki sebuah akses untuk mencari atau mengetahui tentang lowongan pekerjaan. Yang keempat, lapangan pekerjaan yang tidak merata, yang dimana lapangan pekerjaan sangatlah banyak akan tetapi kurang dalam pemerataannya. Yang nomor 5 yaitu pemerintah mungkin kurang dalam upaya mensosialisasikan sebuah pelatihan sebagai upaya pencegahan seseorang yang malas dan para pengangguran yang mudah untuk menyerah. Yang selanjutnya yaitu pengertian kemiskinan. Kemiskinan sendiri merupakan sebuah istilah yang muncul saat seseorang atau masyarakat yang dimana mereka tidak mampu dalam mencukupi ekonominya seperti kehidupan sehari-hari buat makan dan minum. Kemiskinan dapat kita pahami sebagai suatu kondisi yang kurang uang ataupun barang untuk jaminan atau bekal dalam kelangsungan hidup. Salah satu penyebab dari kemiskinan adalah disebabkan karena tidak memiliki pendapatan atau sudah memiliki akan tetapi masih sangat kurang guna memenuhi kehidupannya sehari-hari. Kemiskinan sangat berkaitan dengan keterbatasan atau minimnya lapangan pekerjaan, dan mereka yang tergolong sebagai orang miskin biasanya diakibatkan karena pengangguran. Kemudian faktor-faktor dari kemiskinan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan. Antara lain, yang pertama yaitu rendahnya tingkat pendidikan. Kurangnya pendidikan dapat menyebabkan seseorang tidak mempunyai suatu keterampilan yang tentunya dibutuhkan dalam kehidupannya. Yang kedua, memiliki sifat yang malas. Seseorang yang malas dan tidak memiliki semangat dalam bekerja. Yang ketiga, sumber daya alam yang dimana sudah tidak dapat memberikan sebuah keuntungan untuk kehidupan mereka. Dan yang keempat, kurangnya lapangan pekerjaan. Hal tersebut dapat menyebabkan masyarakat kesulitan untuk mencari pekerjaan dan membuat mereka terjerumus dalam kemiskinan. Yang kelima, tidak memiliki modal ataupun keterampilan untuk membangun sebuah pekerjaan. Yang selanjutnya yaitu pendidikan Islam sebagai upaya menanggulangi kemiskinan. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan dan pendidikan agama Islam. Pendidikan sendiri merupakan suatu proses yang dimana akan mengubah sikap dan juga tata laku seseorang ataupun kelompok orang dalam upaya atau usaha untuk mendewasakan manusia dengan cara pengajaran dan latihan, proses perbuatan, dan juga cara mendidik. Kemudian pengertian pendidikan Islam. Pendidikan Islam adalah suatu proses memberikan bimbingan yang dimana dilakukan secara sadar. Pendidikan Islam memiliki materi tentang nilai-nilai dan aspek yang ada di dalam agama Islam, baik itu tentang akidah, syariat ataupun akhlak. Pendidikan Islam berorientasi pada dua sasaran, yaitu kehidupan duniawi dan juga kehidupan akhirat. Kemudian pendidikan Islam sebagai upaya untuk mengatasi kemiskinan. Pendidikan Islam berperan sangat penting dalam mengatasi atau menanggulangi kemiskinan. Terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan, antara lain yaitu yang pertama, pemberdayaan kaum miskin dengan mengembangkan perilaku individu. Rezeki setiap manusia sudah dijamin, akan tetapi yang pastinya cara diberikan Allah berbeda-beda setiap orang. Karena Allah memberikan anugerah yang berbeda-beda pada semua manusia. Manusia yang memiliki potensi yang lebih baik dan sempurna, tentu saja cara atau jaminan rezekinya juga berbeda dari yang lain. Maka manusia harus berusaha dengan cara bekerja keras dan juga cerdas. Oleh karena itu, pemberdayaan orang miskin dengan cara individual adalah untuk mendorong mereka dan memberikan semangat maupun motivasi kepada mereka agar mau berusaha semaksimal mungkin dengan menggunakan seluruh potensi yang dimilikinya. Yang kedua, merubah mindset atau pola pikir orang miskin. Sebelum melakukan pemberdayaan kepada
orang miskin, yaitu dengan merubah mindset atau pola pikir dan mentalnya yang dimana dari semula mental seorang pengemis menjadi mental seorang pengusaha, yang semula mental seorang yang pemalas dirubah menjadi mental seorang yang pekerja keras, yang semula tidak berdaya menjadi berdaya dan harus memiliki upaya serta ikhtiar untuk menjadi orang yang berdaya dan mandiri. Yang ketiga yaitu mendidik atau memberikan pelajaran kepada orang miskin untuk bekerja keras. Ketika sudah merubah mindset atau pola pikir orang miskin, maka selanjutnya mendidik mereka agar berusaha dan bekerja keras untuk mencari nafkah atau rizki yang dimana digunakan untuk memenuhi kehidupan keluarga maupun kehidupan sehari-harinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyelesaikan atau mengatasi masalah kemiskinan dengan memotivasi dan memberikan semangat kepada seorang fakir miskin untuk bekerja dengan kemampuan maupun keahlian yang mereka miliki. Yang keempat yaitu mendorong dan mendukung proyek-proyek ekonomi antara kaum muslimin. Jika seseorang tidak mempunyai modal awal untuk memulai usaha atau untuk bekerja, maka alangkah baiknya agar dapat menjalin kerjasama dengan orang pemilik modal. Yang kelima yaitu menggunakan institusi basis, basnas, dan dana abadi umat atau tabungan haji yang dimana dikuasai oleh Kemenak untuk memberikan sebuah modal kerja kepada orang miskin yang digunakan untuk pemberdayaan. Yang keenam, pemanfaatan baitul mal dengan baik untuk menanggulangan kemiskinan. Membentuk sebuah kelompok atau organisasi swadaya masyarakat miskin yang kemudian akan dididik untuk bisa berusaha ataupun dengan usaha mikro kecil dan selalu didampingi hingga mereka dapat menguasainya. Yang selanjutnya, pendidikan Islam sebagai upaya menanggulangi pengangguran. Pengangguran yang ada di Indonesia sekarang ini sangat banyak sekali, apalagi di masa pandemi COVID-19 saat ini. Banyak sekali masyarakat yang kehilangan pekerjaan mereka. Oleh karena itu, pendidikan Islam merupakan peranan penting dalam mengatasi pengangguran saat ini. Pendidikan Islam dalam upaya menanggulangi kemiskinan salah satunya yaitu dalam lembaga pondok pesantren. Pondok pesantren berperan dalam mengatasi pengangguran. Pondok pesantren sendiri merupakan sebuah lembaga pendidikan keagamaan yang dimana memiliki peran dan berfungsi sebagai institusi sosial. Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tradisional yang ada di Indonesia, dan pondok pesantren ini tumbuh dan berkembang sejak berabad-abad. Pondok pesantren merupakan sebuah tempat yang dihuni oleh para manusia, dan yang menghuni pondok pesantren disebut dengan santri. Para santri yang tinggal di pondok pesantren yang pastinya memiliki suatu tujuan, dan mereka tinggal di pondok pesantren dengan tujuan untuk belajar dan menambah ilmu pendidikan Islam. Pengangguran dapat diatasi salah satunya yaitu dengan kewirausahaan dengan mengembangkan lapangan kerja di pedesaan. Pondok pesantren merupakan lembaga yang sangat mengakar kuat di dalam masyarakat atau penduduk desa. Gambaran tentang pondok pesantren yang berperan sebagai pemberdayaan ekonomi masyarakat di desa yaitu dengan menggunakan cara agribisnis pesantren. Dengan itu diharapkan bahwa para santri dari pondok pesantren tersebut sudah siap dalam berwirausaha dan dapat mengatasi masalah pengangguran yang ada di pedesaan. Lembaga keagamaan pedesaan memiliki potensi besar untuk mengembangkan agribisnis pedesaan karena menikmati manfaat. Misalnya, yang pertama kemungkinan SDM atau sumber daya manusia dengan para tokoh agama yang karismatik yang merupakan contoh dan keyakinan yang baik dapat menjadikan suri tauladan bagi masyarakat. Kemampuan SDA atau sumber daya alam terutama untuk yayasan keagamaan yang memiliki lahan besar dan luas. Yang ketiga, potensi kelembagaan khususnya yayasan-yayasan yang kokoh yang telah berdiri cukup lama dan mempunyai anggota yang tak terhitung banyaknya dan tersebar di mana-mana. Yang keempat, potensi pasar mengingat adanya hubungan sosial dan keterkaitan antara yayasan yang erat terhadap masyarakat dengan daerah sekitarnya. Yang kelima, kemampuan inovasi teknologi sebagai metode di mana lembaga strategis menjadi fondasi utama untuk mendorong inovasi. Agribisnis yang ada di sebuah pondok pesantren merupakan salah satunya usaha yang sangat perlu diusahakan dan dikembangkan untuk mendukung jalannya perekonomian yang ada di pondok pesantren itu sendiri dan juga di masyarakat yang ada di sekitarnya. Pondok pesantren memiliki peran yang sangat berpengaruh dalam suatu kehidupan sosial di pedesaan yang dimana pondok pesantren mempunyai sebuah tanggung jawab dalam pemberdayaan ekonomi para umat Islam yang ada di daerah pedesaan.
Seorang kiai yang menjadi pemimpin atau pengasuh di pondok pesantren menjadi sebuah panutan dan juga teladan bagi masyarakat dan bisa menjadikan sebagai faktor yang mendorong masyarakat agar dapat mengikuti sebuah usaha agribisnis yang telah dikembangkan dan dijalankan oleh pondok pesantren. Yang selanjutnya yaitu pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan kreatif. Pemberdayaan masyarakat dengan melalui pengembangan sebuah kreativitas mempunyai peluang yang luar biasa dalam bantuan kesejahteraan masyarakat di masa ekonomi inventif. Kemajuan zaman ekonomi inventif memberikan celah-celah sekaligus kesulitan bagi manusia dan masyarakat untuk memunculkan imajinasi atau kreativitas yang berbeda di berbagai bidang. Salah satu bidang yang memiliki potensi luar biasa namun belum banyak dibicarakan secara umum adalah bidang seni tradisi. Kreativitas seni tradisi terdiri dari berbagai macam barang, baik barang atau bukan barang, seperti karya seni, kerajinan, pameran, musik, seni rupa, dan berbagai seni dan hal yang berbeda, termasuk salah satu bagian dari luasnya ekonomi kreatif. Periode ekonomi kreatif membuka sebuah peluang yang menjanjikan untuk pengenalan kreativitas masyarakat untuk menangani kekayaan sosial dan budaya bangsa yang berbeda dari negara dengan membuat kreativitas baru untuk membuat masyarakat yang ada. Misalnya kesenian tradisional telah menambah penghargaan dan lebih menghargai keuntungan. Kreativitas sebagai kesenian tradisional adat kini telah menjadi kekuatan yang signifikan dalam revolusi ekonomi dunia, khususnya di bidang bantuan atau jasa, industri perjalanan atau pariwisata, dan industri keramahan atau hospitality industri. Keberhasilan dalam mengolah kreativitas seni tradisi ini sangat mempengaruhi masyarakat karena proses kreativitas bersinggungan langsung dengan masalah nyata yang ada di masyarakat, seperti masalah perlindungan sosial, masalah bantuan pemerintah daerah, dan masalah keuangan lainnya. Hal ini bukan hanya semata-mata seni hanya sebagai hiburan dan juga pertunjukan. Pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan dalam inovasi kreativitas seni tradisi adalah model yang menarik untuk dibuat atau dikembangkan. Mengingat negara kita saat ini kaya sekali akan seni tradisional, upaya penguatan dan pemberdayaan di bidang seni tradisi menempatkan strategi kreativitas dan inovatif yang bersentuhan langsung dengan persoalan-persoalan nyata masyarakat, seperti persoalan pelestarian budaya dan persoalan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, seni tradisi pada saat ini bukan sekedar hanya hiburan. Pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan seni tradisi juga diidentikan dengan keberadaan budaya lokal yang mulai menghilang. Sejujurnya saat ini ada banyak kreativitas di bidang seni tradisi yang tidak diandalkan atau tidak bertahan dengan lama, diremehkan oleh berbagai budaya populer dan budaya asing. Bahkan tidak sedikit seni tradisi yang ditinggalkan oleh masyarakat seperti wayang orang, wayang potehi, seni kasidah, seni gambang, seni reog, ludruk dalam hal apapun seperti yang ditunjukkan oleh pengelolaan Taman Budaya Indonesia. Di daerah wilayah Jawa Barat ada sekitar 43 kesenian tradisional yang dimana sudah terancam akan punah. Permasalahan kemiskinan di Indonesia merupakan suatu persoalan yang sangat kompleks karena untuk mengalahkan atau mengatasinya berpusat pada suatu faktor dan juga pada beberapa faktor yang saling terkait. Pemerintah melihat dan memandang kemiskinan sebagai persoalan multidimensi dan multisektoral yang harus segera ditangani karena kemiskinan dapat menyangkut harkat dan martabat manusia. Sehingga pemerintah harus berupaya dan mencoba untuk mengatasi masalah kemiskinan dengan proyek dan program. Salah satu cara atau pendekatan untuk mengatasi masalah kemiskinan adalah dengan memanfaatkan sebuah strategi dan juga pendekatan pemberdayaan. Akan tetapi hingga saat ini program pemberdayaan masyarakat dalam mengatasi kemiskinan dinilai masih kurang dalam pelaksanaannya. Hingga tahun 2015 berbagai program pelonggaran kebutuhan yang telah diselesaikan untuk mencapai tujuan tersebut sebenarnya ada beberapa kendala, antara lain tidak adanya sorotan dan tidak berfokus pada berbagai program kemiskinan yang menjadi dasar permasalahan. Tidak menyentuh dengan mengembangkan potensi desa sehingga belum mampu untuk menggerakkan wilayah asli ke daerah pedesaan. Keterbatasan baik dalam uang dan pelayanan lain oleh keluarga yang tidak berdaya atau keluarga miskin
belum memasukkan proyek-proyek ataupun program antara pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota. Seiring dalam berjalannya waktu, perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi informasi dan sebuah inovasi dapat mendorong sebuah perubahan dalam sistem produksi. Akhir-akhir ini pengetahuan atau informasi, kreativitas, dan inovasi telah menjadi daya dorong utama perekonomian di berbagai daerah. Salah satu langkah strategi yang dilakukan pemerintah di Kabupaten Pasuruan, contohnya di Kabupaten Pasuruan adalah dengan memajukan ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif adalah penciptaan atau pembuatan nilai tambah yang bergantung pada pemikiran yang lahir dan kreativitas SDM atau sumber daya masyarakat, dan dalam pandangan pemanfaatan ilmu pengetahuan termasuk warisan budaya dan teknologi. Untuk membantu peningkatan kemajuan ekonomi kreatif dan pengurangan tingkat kemiskinan di daerah Kabupaten Pasuruan, para peneliti tertarik untuk menyelidiki dalam bidang ekonomi kreatif di bidang fashion dan kerajinan, khususnya dalam kerajinan tenun, yaitu alat tenun bukan mesin atau ATBM. Inovasi adalah perbuatan atau kreasi yang dimana akan lebih baik ataupun lebih efektif yang menyangkut tentang produk, proses, pelayanan, teknologi, atau pemikiran yang unggul atau lebih berhasil yang sekarang dapat diakses untuk kebutuhan pasar, pemerintah, dan masyarakat. Pusat modern alat tenun bukan mesin atau ATBM dapat memproduksi berbagai aneka kerajinan seperti kain pel, keset, lap makan, taplak meja, tikar, hingga kerudung, dan lainnya. Bisnis ATBM yang ada di Pasuruan ini hanya terdapat di sebuah wilayah Kecamatan Purwosari yang menjadikannya potensi unggulan lokal. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.